Sadis betul, sudah khianati Prabowo, kini Anies khianati AHY. Tentu masih segar diingatan kita janji Anies kala itu. Ia tidak akan ikut pilpres selama Prabowo nyapres. Anies beralasan kenapa dia tidak mau jadi rival Prabowo, karena tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Ketua Umum Gerindra tersebut. Di samping itu, Anies juga menyampaikan prinsip hidup yang dia pegang, yakni jika sudah bersama maka dia tidak mau meninggalkan orang itu. Artinya, ketika dia memutuskan bersama Prabowo, maka dia tidak akan meninggalkan capres yang pernah 3 kali kalah di pilpres tersebut. Pertanyaannya, kenapa Anies ngomong begitu? Karena Prabowo lah yang mengangkat harkat, derajat dan martabatnya. Sebelumnya, ia hanya mantan menteri yang dipecat karena tidak becus bekerja. Kemudian ia dicalonkan sebagai Cagup DKI 2017 oleh Prabowo dan berhasil terpilih. Nggak taunya, setelah dipinang oleh Nasdem untuk diusung sebagai capres, akhirnya doi berkhianat juga alias menerima pinangan itu. Memang tawaran sebagai capres sangat menggiurkan, serta tidak semua orang bisa mendapatkannya. Apalagi Anies bukan kader partai, dapat tawaran seperti itu berat untuk menolaknya. Tapi kalau dia komitmen dengan kata-katanya, semenarik apapun tawaran yang datang, tentu Anies akan menolaknya. Sekarang, tidak hanya sekedar tidak menepati janjinya tersebut, atau tidak hanya sekedar mengkhianati Prabowo, tapi Anies juga sudah punya cawapres Caimin dan sudah didukung oleh 3 partai, yakni Nasdem, PKB, dan PKS. Tidak pelak, ia pun pernah kena skakmat Sekjen Gerindra Ahmad Muzani kala itu dengan mengatakan, "Coba tanyakan kepada Pak Anies, itu video dia ngomong tidak akan nyapres selama Prabowo ikut pilpres, asli atau bukan? Kira-kira seperti itu politisi yang dipegang omongannya." Cadas. Sepertinya menjadi pengkhianat sudah menjadi darah daging dalam diri Anies. Pasalnya tidak hanya Prabowo seorang yang dia khianati, tapi juga AHY. Tentu semua sudah tahu kalau Partai Demokrat awalnya turut mengusung Anies sebagai capres 2024. Sebagai kompensasinya, partai berlambang bintang Mercy tersebut minta AHY jadi cawapres, dan itu disetujui oleh Anies. Hal ini bisa dilihat dari surat yang ia tulis untuk AHY. Melalui pesan singkat ini, kami bermaksud menyampaikan harapan agar Mas AHY berkenan untuk menjadi pasangan dalam mengikuti Pilpres 2024. Teriring salam hormat, Anies Baswedan. Demikian isi surat tersebut. AHY tentu senang dong ditunjuk jadi cawapres. Pasalnya apa yang dia cita-citakan selama ini akhirnya terwujud. Bukankah sejak 2019 silam ia sudah ingin jadi calon RI 2, namun terganjal oleh Sandiaga Uno. Begitupun dengan kader Demokrat, khususnya yang kini berstatus sebagai caleg, juga merasa senang ketua umumnya jadi cawapres, karena peluangnya untuk terpilih sebagai wakil rakyat semakin terbuka lebar, lantaran Partai Demokrat akan mendapatkan koktel efek. Apalagi kalau AHY beneran terpilih jadi wapres, semakin bahagia kader Demokrat. Jadi kader partai penguasa Ferguson, siapa coba yang tidak bahagia? Bisa jadi dirut dan komisaris perusahaan BUMN, bisa jadi menteri, bisa jadi staf sus wapres, dan lain-lain. Namun ternyata itu hanya mimpi di siang bolong. Kenyataannya, Anies lebih memilih Caimin sebagai wakilnya daripada AHY. Tidak pelak, kader Demokrat pun marah seketika. Sampai-sampai SBY mengatakan, sekarang saja Anies tidak jujur. Bagaimana nanti kalau dia berkuasa? Pasti lebih tidak jujur lagi. Sementara Ketua DPD Partai Demokrat Sumut M. Lokot Nasution tanpa tedeng-aling-aling mengatakan, halal darah Anies untuk ditumpahkan karena dia telah berkhianat. Ngeri kan? Anies perlu mendapatkan pengawalan yang ekstra kalau begini ceritanya. Bila perlu ia nggak usah keluar rumah dulu selama sebulan ini, sampai amarah kader Demokrat benar-benar padam. Karena kalau sudah ada yang ngomong darahnya halal untuk ditumpahkan,
Itu tanda-tandanya mau ngebacok atau nujah. Jadi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, memang sebaiknya Anies menghindar dulu dari kader Demokrat. Perlu diingat bro and sis, perkara ini bukan hanya soal AHY gagal jadi cawapres, tapi harga diri Partai Demokrat yang ikut tercabik-cabik. Apalagi sekarang nilai tawar AHY sudah turun. Ia nggak akan mungkin menawarkan diri sebagai cawapres lagi ke Ganjar atau ke Prabowo, karena sudah ditolak oleh capres yang elektabilitasnya lebih rendah dari kedua orang itu. Nilai tawar AHY sekarang selevel menteri saja. Apes betul. Padahal sudah menyampaikan narasi perubahan dan perbaikan dengan getol banget, mengkritik Presiden Jokowi. Ternyata masih nggak laku juga. Sungguh kasihan si anak Pepo ini. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syua.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?